Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pagi hari ini kita sebelum berdoa kita mau merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau membagikan eh, renungan kita. Jadi karena kita masih suasana di Paskah, jadi judulnya adalah mengapa kita harus mengingat Paskah ini ya, apa yang harus kita ingat betul dari Paskah ini ya, supaya jangan Paskah ini hanya seperti peringatan sejarah atau peringatan rutinitas semata ya, tetapi betul-betul ada makna yang luar biasa dari Paskah, supaya Paskah tidak berlalu begitu saja ya, untuk kita ingat betapa luar biasa makna Paskah ini. Nah, saudaraku, Paskah adalah inti dari iman Kristen. Ya, ini intinya karena tanpa ada peristiwa Paskah, maka sia-sia iman kita. Nah, kita memperingati kelahiran Tuhan kita, ya, Kristus di Natal, namun tanpa kematian kebangkitannya di Paskah, iman kita tidak memiliki dasar yang kokoh. Nah, seringkali Paskah hanya satu peringatan saja, berulang begitu, tetapi tentu bukan seperti itu, bukan hanya peristiwa sejarah begitu rupa, tetapi kita mengingatnya karena sungguh ada makna yang luar biasa dari Paskah, ya. Nah, apa eh, mengapa kita harus eh, memperingatinya, ya? Nah, yang pertama adalah karena Paskah mengingatkan kita akan kemenangan Kristus atas dosa dan maut, bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut itu. Ya, 1 Korintus 15 55 sampai 57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, yang perlu harus kita ingat bahwa Yesus menang atas dosa dan maut. Dan tidak ada tokoh agama di dunia ini selain Yesus yang mengalahkan dosa dan maut. Dia adalah manusia satu-satunya yang mengalahkan dosa. Dia tidak berdosa. Dia satu-satunya manusia sebagai manusia, saudaraku, yang mengalahkan maut. Itu sebabnya ya tidak ada seperti dia. Ya, tidak ada yang seperti dia. Ya, kalau banyak tokoh-tokoh di dunia ini, tokoh agama di dunia ini menyampaikan berita tentang sorga, dia tidak dari sorga. Dia menyampaikan berita misalnya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi dia mati dan tidak pernah bangkit. Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya Yesus eh, menjadi tokoh yang benar, ya, yang kita ikuti satu-satunya dan tidak ada seperti dia. Ya. Jadi melalui kematiannya ini, itulah dasarnya iman kita. Melalui kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya. Ya. Karena Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Yang kedua, saudaraku, karena Paskah meneguhkan pengharapan kita akan hidup yang kekal. Ya, dia berkata, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, karenanya kita tidak takut untuk mati ya, Bapak Ibu, karena Yesus menjadi contoh teladan bahwa kalau kalaupun kita mati, kita akan bangkit dan akan hidup dan memiliki hidup yang kekal.
Oleh karenanya Paskah memberi harapan kekal yang tidak tergoncangkan. Meskipun kita menghadapi penderitaan, saudaraku, ada pengharapan karena penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima untuk selama-lamanya di kehidupan yang kekal. Ya. Nah, yang ketiga adalah Paskah mengajarkan kasih dan pengorbanan yang sempurna. Ya, melalui Paskah kita belajar bagaimana mengasihi, yaitu dengan berkorban. Nah, Roma 5 ayat 8, saudaraku, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini menjadi pelajaran yang luar biasa, saudaraku. Ya, jadi Tuhan itu mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan bukti Dia rela mati untuk kita. Dia berkorban. Nah, oleh karenanya kita belajar bagaimana mengasihi, ya, dengan berkorban, saudara. Ya, jadi kasih tanpa bukti nyata berkorban tentu itu bukan kasih. Menunjukkan kasih katanya ya dengan berkorban. Mari kita mengasihi apakah keluarga kita, pasangan kita, mengasihi jiwa-jiwa, ya rela berkorban. Ini pengajaran dari Paskah. Yang keempat adalah karena Paskah adalah awal dari hidup yang baru. Ya, sekarang. Ini berlakunya sekarang, bukan hanya dulu Yesus mati, bangkit kembali, nanti kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hanya itu, tetapi sekarang berlaku. Ya, makna Paskah itu ya menjadi kita dapat juga sekarang, bukan nanti. Ya, Roma 6 ayat 4. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita menikmati suatu kehidupan yang baru. Ya. Jadi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kematian Kristus itu, kita juga mati, manusia lama kita mati, turut disalibkan, kata firman Tuhan. Sehingga sekarang ini, ya, hidup kita yang sekarang. Jadi ini luar biasa. Paskah ini bukan hanya dahulu Yesus mati dan bangkit. Ya. Bukan hanya nanti kita dalam kehidupan yang akan datang kita akan mengalami hidup yang kekal, dibangkitkan gitu. Bukan hanya itu, tetapi sekarang kita ya mengalami satu kehidupan yang baru di mana Kristus hidup di dalam kita. Hidup kita yang sekarang bukan kita lagi. Ya, hidup kita adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Ini yang keempat, saudaraku, dan sangat-sangat penting ya untuk kehidupan yang sekarang. Dan yang terakhir adalah kalau kita mengerti betul Paskah ini, itu akan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit. Dia menyediakan kehidupan yang kekal. Dia menyediakan kuasa untuk bebas dari dosa. Matius 28 ayat 6 sampai 7, ketika murid-murid datang ke kubur, saudaraku, malaikat berkata, ini kata-kata malaikat, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Pergilah cepat-cepat dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit. Ya. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk kita simpan, untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita beritakan, kita sebarkan. Ya. Kita dipanggil menjadi saksi
seperti perempuan-perempuan pertama yang melihat kubur kosong ini. Dunia perlu tahu Yesus hidup. Dunia perlu tahu di dalam Yesus ada pengharapan. Dunia perlu tahu bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk semua dosa dan pelanggarannya. Dia boleh menerima ya, kasih karunia Allah yang besar. Ya, kita mestinya kalau kita mengerti betul, kita mengalami kasih Tuhan melalui memperingati Paskah ini, itu pasti mendorong kita untuk mengabarkan kabar baik ini kepada keluarga, teman dekat kita. Ya, ini kesempatan sebab teman-teman kita ya mungkin menyampaikan selamat Paskah. Ya, kemarin ada teman saya menyampaikan selamat Paskah. Saya tanya, menurutmu apa arti Paskah? Nah, lalu saya jelaskan kepada dia. Ini kesempatan kita untuk memberitakan kabar kabar baik, makna dari Paskah, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, saudaraku.